Balik lagi bareng gua Kinmu, kali ini kita membahas kelanjutan spoiler movie Renegade Immortal, di mana pada akhirnya, seorang leluhur darah harus berakhir dalam keadaan tersegel di dalam bendera 1 miliar jiwa milik Wang Lin. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas. Pertarungan Wang Lin dan leluhur darah memasuki titik paling menentukan. Di tengah awan pembalasan ilahi, jiwa asal Wang Lin berubah menjadi naga guntur kuno. Tubuh naganya bergerak di antara ribuan petir, sementara kekuatan pembalasan ilahi terus berkumpul di sekelilingnya. Melihat hal itu, ekspresi leluhur darah langsung berubah. Kau sedang mencari mati. Ia melemparkan 2 bola darah dan meledakkannya. Kekuatan darah menyebar ke segala arah hingga jiwa asal Wang Lin menghilang. Namun leluhur darah tidak menjadi tenang. Dari tempat Wang Lin menghilang, ribuan petir kembali terbentuk dan menghujani leluhur darah dari segala arah. Leluhur darah segera menggunakan cahaya darah untuk melindungi tubuhnya. Tetapi saat itulah ia menyadari rencana Wang Lin. Wang Lin tidak berusaha menghancurkan pertahanannya. Ia hanya ingin menahan leluhur darah tetap berada di dalam awan pembalasan ilahi. Selama leluhur darah tidak bisa keluar, maka kekuatan surga akan menjadi senjata Wang Lin. Petir terus menghantam tubuh leluhur darah. Di tengah tekanan tersebut, suara Wang Lin terdengar. Leluhur darah senior, planet darahmu telah dihancurkan. Ekspresi leluhur darah semakin suram. Bahkan Zixin telah mati setelah mengkhianatimu. Kemudian Wang Lin menyebut nama yang menjadi kelemahan terbesar leluhur darah. Dan putrimu, Yao Shixue, tubuh leluhur darah langsung bergetar. Wang Lin telah menyadari bahwa setelah dibangkitkan, Yao Shixue kemungkinan besar kembali ke planet darah. Jika leluhur darah tidak berada di sana untuk melindunginya, maka kepulangan Yao Shixue dapat berubah menjadi bencana. Kata-kata tersebut membuat kondisi leluhur darah semakin tidak stabil. Dan pada saat itulah, jiwa asal Wang Lin menyerbu masuk ke dalam tubuh leluhur darah. Pertarungan berubah menjadi pertarungan jiwa. Jiwa asal keduanya bertarung di dalam tubuh darah leluhur darah. Secara kekuatan, jiwa asal leluhur darah masih lebih kuat, namun kondisinya telah jauh melemah. Sebagian jiwa asalnya telah diambil oleh sosok misterius, dan sebelumnya ia juga mengalami luka berat. Sementara Wang Lin baru saja mencapai tahap korporeal yang, jiwa asalnya dipenuhi energi asal. Wang Lin tidak berusaha merebut tubuh leluhur darah. Ia hanya menahannya, karena Wang Lin memahami satu hal, leluhur darah harus mati. Jika orang ini berhasil melarikan diri, maka suatu hari nanti dirinya sendiri yang akan berada dalam bahaya. Karena itu, Wang Lin mempertaruhkan segalanya untuk menahan leluhur darah di dalam awan pembalasan ilahi. Petir terus turun. Setiap serangan merusak jiwa leluhur darah, sementara sebagian kekuatan pembalasan ilahi diserap oleh Wang Lin. Namun, awan pembalasan ilahi perlahan mulai menghilang. Kekuatannya semakin melemah. Lalu, petir terakhir mulai terbentuk. Seluruh sisa awan berkumpul menjadi satu serangan. Ini adalah kemarahan terakhir surga, dan serangan tersebut ditujukan untuk membunuh. Leluhur darah akhirnya memahami bahwa dirinya tidak bisa bertahan. Ia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Segel darah. Darah tersebut berubah menjadi segel besar yang mengikat tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya merah muncul di antara kedua alisnya. Jiwa asal leluhur darah meninggalkan tubuh darah tersebut. Wang Lin, aku menyerahkan tubuh darah ini. Kau tidak akan bisa melarikan diri dari segel ini. Jadi tahan dirimu dengan pembalasan ilahi. Leluhur darah segera melarikan diri. Ia telah kehilangan tubuh darah dan lebih dari setengah jiwa asalnya. Namun Wang Lin masih terperangkap di dalam tubuh yang ditinggalkan. Ia tidak menyerah. Petir terakhir turun. Segel darah hancur. Tubuh leluhur darah pecah berkeping-keping. Jiwa asal Wang Lin terdorong keluar dan kembali berubah menjadi naga guntur kuno. Awan pembalasan ilahi akhirnya menghilang. Pertarungan berakhir. Namun Wang Lin memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah fragmen alam surgawi. Fragmen itu awalnya berukuran sekitar 1.000 kaki. Wang Lin mengulurkan tangannya. Fragmen tersebut bergetar dan mulai menyusut. Semakin kecil. Hingga akhirnya hanya sebesar sebutir pasir. Wang Lin kemudian menelannya. Energi asal di dalam tubuhnya kembali bergolak. Saat ini, Wang Lin telah mencapai tahap korporeal yang. Meskipun belum mencapai puncak, jaraknya sudah sangat dekat. Begitu seluruh energi asal tersebut diserap, kekuatannya akan meningkat jauh lebih tinggi dan membuatnya semakin dekat dengan langkah kedua. Namun perubahan terbesar bukan hanya pada kultivasinya. Pertarungan ini mengubah keyakinan Wang Lin. Selama ini, leluhur darah adalah sosok yang terlihat hampir mustahil untuk dilawan. Namun sekarang, Wang Lin telah memaksanya kehilangan tubuh dan lebih dari setengah jiwa asalnya. Ia akhirnya memahami bahwa bahkan para kultivator kuat, seperti leluhur darah, All Seer, dan Ling Tianhou tidak benar-benar tak terkalahkan.
keyakinan seorang kultivator yang menentang surga semakin kuat di dalam dirinya. Namun masih ada satu keraguan. Wang Lin merasa kondisi leluhur darah ketika mereka bertemu mungkin sudah melemah karena seseorang. Mungkin ada seseorang yang telah membantunya, tetapi Wang Lin tidak memiliki waktu untuk memikirkannya. Perasaan ilahinya menyebar. Ia menemukan arah pelarian leluhur darah. Tatapannya menjadi dingin. Membasmi akar untuk tidak meninggalkan masalah di masa depan. Kekuatan korporeal yang langsung diaktifkan. Kecepatannya meningkat berkali-kali lipat. Tubuh Wang Lin melesat menembus kehampaan seperti meteor. Kali ini, Wang Lin bukan lagi orang yang melarikan diri. Dialah yang memburu. Di hadapannya adalah jiwa leluhur darah yang sedang melarikan diri dalam kondisi paling menyedihkan. Dan Wang Lin terus mengejar. Karena bagi seorang kultivator yang menentang surga, selama musuhnya masih hidup, pertarungan belum benar-benar berakhir. Dan kali ini, Wang Lin berniat membasmi akarnya. Dalam kehampaan, Wang Lin terus mengejar leluhur darah. Namun, setelah mencapai tahap korporeal yang, tubuh Wang Lin mengalami perubahan besar. Energi asal yang sangat padat memenuhi tubuhnya. Setiap langkah membawa kekuatan yang berbeda dari sebelumnya, bahkan membuat tubuhnya sedikit gemetar karena belum sepenuhnya terbiasa. Perlahan, Wang Lin merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah dirinya mulai menyatu dengan dunia. Kehampaan di sekitarnya terasa seperti bagian dari tubuhnya sendiri. Pikiran Wang Lin mengatakan bahwa perasaan itu tidak mungkin, tetapi jiwa asal dan tubuhnya memberikan perasaan yang begitu nyata. Akhirnya Wang Lin menutup matanya. Dia berhenti menggunakan logika dan mengikuti perasaan dari jiwa asalnya. Kemudian, dia melangkah. Saat kaki kanannya turun, kehampaan bergetar. Riak menyebar ke segala arah, sementara energi asal di tubuh Wang Lin mulai terhubung dengan dunia. Dan pada saat itu, tubuh Wang Lin menghilang. Ini bukan gerakan instan, bukan teleportasi. Ini adalah bending spasial. Sebuah teknik yang jauh melampaui kemampuan perpindahan biasa dan membutuhkan pemahaman energi asal yang sangat tinggi. Bahkan, tidak semua kultivator langkah kedua mampu menguasainya. Namun Wang Lin baru saja menggunakannya. Di kejauhan, leluhur darah yang sedang melarikan diri tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia menoleh, dan wajahnya langsung berubah. Sosok Wang Lin berjalan keluar dari kehampaan. Membengkokkan ruang, leluhur darah hampir tidak percaya. Dia belum mencapai Nirvana Scryer. Bagaimana mungkin dia menggunakan teknik ini? Bahkan sebelum kekuatannya jatuh, leluhur darah sendiri hanya mampu menyentuh sedikit pemahaman tentang teknik tersebut. Untuk pertama kalinya, rasa takut yang nyata muncul di dalam hatinya. Dia telah menyaksikan sendiri perubahan Wang Lin dari puncak ascendant hingga mencapai korporeal yang dalam waktu yang luar biasa. Namun yang lebih mengejutkan, Wang Lin sendiri belum memahami apa yang baru saja dia lakukan. Baginya, dia hanya mengangkat kaki dan menurunkannya. Tetapi ketika kakinya mendarat, jarak yang sangat jauh telah dilewati. Wang Lin menatap kehampaan. Perasaan ilahiku bahkan tidak mengunci dirinya. Aku hanya memiliki niat membunuh. Namun aku bisa melintasi jarak sejauh itu. Wang Lin tidak langsung mengejar. Dia justru mencoba memahami teknik tersebut. Dia melangkah sekali lagi. Riak kembali muncul. Tetapi tubuhnya tidak menghilang, gagal. Namun Wang Lin tidak menyerah. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Jika aku benar-benar menguasai teknik ini, bukankah itu berarti aku bisa menjadi tak terlihat dan tak berbentuk? Tatapannya menunjukkan tekad. Dia kembali mengejar. Semakin lama kecepatannya semakin tinggi, sampai tubuhnya seperti cahaya yang melintas. Kemudian perasaan menyatu dengan dunia kembali muncul. Wang Lin mencoba menangkapnya, namun perasaan itu terlalu halus. Saat hampir memahaminya, sensasi tersebut kembali menghilang. Wang Lin menghela napas. Kemudian dia kembali memikirkan leluhur darah. Dengan satu langkah, dia menghilang. Di kejauhan, leluhur darah tiba-tiba merasakan kegelisahan yang luar biasa. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah cambuk muncul dari kehampaan dan menghantam ke arahnya. Leluhur darah segera membentuk segel. Cahaya darah menahan serangan tersebut. Namun tepat di belakang cambuk, muncul riak ruang. Wang Lin berjalan keluar. Jantung leluhur darah bergetar. Kali ini dia tidak bisa lagi menganggap bending spasial sebagai kebetulan. Wang Lin benar-benar mampu menggunakannya. Wang Lin tidak memberinya kesempatan. Dia maju dan menunjuk ke langit. Sebuah sungai gelap tiba-tiba muncul di kehampaan. Ratapan jiwa-jiwa penuh kebencian terdengar dari dalamnya. Namun kali ini sungai tersebut telah dipenuhi energi asal. Wang Lin menatap leluhur darah. Origin Energy Underworld River. Dalam sekejap, sungai tersebut meluas dan menutupi seluruh wilayah. Energi asal memenuhi kehampaan. Jiwa-jiwa penuh kebencian yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul dan menyerang leluhur darah. Leluhur darah hanya memiliki jiwa asal dan kondisinya sangat lemah. Namun dia tetaplah leluhur darah.
Cahaya darah menyelimuti tubuhnya. Transformasi darah, jiwanya berubah menjadi cakar darah raksasa. Cakar tersebut menyapu ke arah Wang Lin. 5 retakan tajam menerjang seperti naga. Wang Lin mengangkat tangannya. Energi asal memenuhi tubuhnya dan telapak tangannya menghantam retakan tersebut. Setelah itu Wang Lin mundur dan mengangkat tangannya. Sungai neraka. Jiwa mengembun. Jiwa-jiwa penuh kebencian mulai berkumpul. Energi asal memenuhi mereka. Kemudian, mereka berubah menjadi sosok Yao Xixue, satu demi satu. Jumlahnya semakin banyak. Semuanya menyerbu leluhur darah. Leluhur darah membeku. Dia tahu semua itu palsu. Namun dia tidak sanggup menyerang. Karena yang berdiri di hadapannya adalah wajah putrinya, Yao Xixue. Akhirnya leluhur darah mengeluarkan raungan dan mengayunkan cakar darahnya. Sosok-sosok Yao Xixue mulai runtuh. Namun jeritan mereka terdengar begitu nyata hingga mengguncang jiwa leluhur darah. Pikirannya yang sudah terluka kembali bergetar. Dengan seluruh kekuatannya, leluhur darah merobek sungai tersebut. Sebuah celah terbuka. Dan akhirnya dia berhasil menerobos keluar. Namun begitu keluar, Wang Lin sudah menunggunya. Bendera jiwa berada di tangan Wang Lin. Awan hitam langsung keluar dan menyelimuti leluhur darah. Cambuk karma masuk ke dalam kegelapan tersebut. Wang Lin mengangkat tangannya, tatapannya tetap tenang. Kumpulkan. Awan hitam langsung menyusut. Semakin rapat, semakin kuat. Leluhur darah masih bertahan di dalamnya. Meskipun telah kehilangan tubuh dan sebagian besar jiwa asalnya, dia tetap tidak mau menyerah. Dia tetaplah leluhur darah. Namun Wang Lin juga sudah berubah. Setelah mencapai korporeal yang, dia tidak lagi sekadar berusaha bertahan hidup. Dia kini memiliki kekuatan untuk memburu musuhnya. Dia mulai memahami misteri bending spasial. Dia memiliki energi asal yang semakin kuat. Dan yang paling penting, Wang Lin akhirnya memiliki keyakinan bahwa bahkan keberadaan seperti leluhur darah tidaklah tak terkalahkan. Di dalam kehampaan, awan hitam terus menyusut. Leluhur darah terus melawan. Sedangkan Wang Lin berdiri dengan tenang di hadapannya. Pertarungan antara keduanya belum berakhir. Namun kali ini, yang memburu bukan lagi leluhur darah. Wang Lin lah yang menjadi pemburu. Pertarungan antara Wang Lin dan leluhur darah akhirnya memasuki titik paling menentukan. Wang Lin terus menekan awan hitam yang membungkus leluhur darah. Setiap kali awan itu berkontraksi, perlawanan dari dalam justru semakin kuat. Namun Wang Lin tidak mundur. Ia mengalirkan energi asalnya ke dalam awan hitam, membuat kekuatannya kembali meningkat dan menekan leluhur darah semakin keras. Ledakan terdengar dari dalam. Awan hitam mulai runtuh dan suara leluhur darah menggema dengan penuh kemarahan. Wang Lin, kau masih belum memenuhi syarat untuk menyegel orang tua ini. Namun Wang Lin tetap tenang. Ia segera memanggil 3 jiwa utama dan jiwa keempat. Kilin berubah menjadi asap hitam dan melilit tubuh leluhur darah, sementara jiwa keempat terus menembus jiwa asalnya, menguras energi sedikit demi sedikit. Leluhur darah yang semakin terdesak akhirnya menggunakan teknik pamungkasnya. Jiwa darah, runtuh! Cahaya merah yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Kekuatan jiwa asalnya melonjak secara drastis. Kilin langsung menjerit dan terpaksa mundur. 3 jiwa utama Wang Lin ikut terpukul. Bahkan jiwa keempat sempat ditangkap dan hampir dihancurkan oleh leluhur darah. Dengan mata merah penuh amarah, leluhur darah kembali meraung. Wang Lin! Namun tepat ketika ia hendak menerobos keluar, Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya kuning. Di dalam cahaya itu terdapat sebutir pasir. Dalam sekejap, butiran tersebut berubah menjadi segel raksasa berukuran lebih dari 1000 kaki. Segel itu merupakan harta yang ditempa dari pecahan langit, membawa energi spiritual langit yang sangat besar. Segel itu turun dari atas. Leluhur darah mencoba melawan, tetapi tubuhnya akhirnya ditekan dengan paksa. Saat segel terangkat kembali, kondisi leluhur darah sudah jauh lebih lemah, namun ia masih belum menyerah. Pada saat itulah, cambuk karma muncul. Cambuk tersebut menghantam jiwa asal leluhur darah dengan keras, membuat jiwanya semakin tidak stabil dan berada di ambang kehancuran. Leluhur darah menyadari bahwa dirinya hampir tidak memiliki jalan keluar, namun bukannya menyerah, kegilaan kembali muncul di matanya. Ia bersiap menghancurkan dirinya sendiri. Wang Lin akhirnya berbicara. Leluhur darah, aku tidak akan membunuhmu. Leluhur darah terdiam. Aku akan memberimu kesempatan untuk bertemu Yao Xixue lagi. Tapi jika kau meledakkan dirimu sekarang, kau tidak akan pernah bisa melihat putrimu lagi. Kata-kata itu akhirnya menghentikan kegilaan leluhur darah. Wang Lin langsung membentuk segel dengan kedua tangannya. Kumpulkan! Awan hitam kembali bergerak dan mengelilingi leluhur darah. Cambuk karma membungkus tubuhnya seperti rantai. 3 jiwa utama yang telah terluka juga kembali menyerang dan melahap energi leluhur darah. Segel raksasa melayang di atas mereka.
Tekanannya membuat seluruh awan hitam semakin mengecil. Dalam waktu singkat, awan tersebut berubah menjadi sebuah bola kecil. Kemudian kembali menjadi sebuah bendera. Bendera 1 miliar jiwa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di permukaannya muncul sebuah gambar. Sosok leluhur darah tergambar dengan jelas, dikelilingi cambuk karma, dan 3 jiwa utama yang terus mengepungnya. Leluhur darah akhirnya benar-benar disegel. Wang Lin memandangi bendera itu dalam diam. Tidak ada kegembiraan di wajahnya. Tidak ada kebanggaan karena berhasil mengalahkan seorang kultivator kuat. Yang tersisa justru rasa melankolis. Pertarungan tadi terlalu berbahaya. Sedikit saja Wang Lin melakukan kesalahan, yang menunggunya bukan kemenangan, melainkan kematian. Ia kemudian menghela napas. Kalau saja kau membawa Yao Shixue bersamamu sejak awal, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Namun Wang Lin juga memahami alasan leluhur darah. Ia adalah seorang ayah yang ingin melindungi putrinya. Wang Lin kemudian berkata kepada leluhur darah yang berada di dalam bendera, "Aku menghormati rasa cintamu sebagai seorang ayah. Aku juga memiliki seorang anak. Jika suatu hari seseorang bertindak terhadap anakku, aku mungkin akan merasakan kemarahan yang sama. Tapi aku juga tidak menyentuh putrimu ketika aku menangkapnya. Jika Yao Shixue tidak lebih dahulu berkomplot melawanku, mengapa aku harus berani memprovokasi leluhur darah?" Wang Lin menatap bendera itu dengan tenang. "Kau mencintai putrimu, itu bisa kupahami. Tapi cinta tidak seharusnya membuat seseorang mengabaikan benar dan salah." Setelah mengatakan itu, Wang Lin tidak lagi mempermasalahkan apakah leluhur darah memahami perkataannya atau tidak. Baginya, selama hati nuraninya bersih, itu sudah cukup. Ia kemudian mengambil kembali pecahan langit tersebut. Dengan satu pikiran, ukurannya kembali menjadi sebesar sebutir pasir sebelum ditelan oleh Wang Lin. Setelah itu, Wang Lin membersihkan pakaiannya dan menatap kehampaan di hadapannya. Pertarungan dengan leluhur darah telah berakhir. Namun, perjalanan Wang Lin masih jauh dari selesai. Kini tujuannya semakin jelas. Ia akan memasuki alam surgawi guntur dan membuat dirinya menjadi lebih kuat. Ia membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Ia membutuhkan mantra surgawi. Dan yang paling penting, ia ingin menghidupkan kembali Limuan. Wang Lin meletakkan tangan kanannya di antara kedua alisnya. "Wan Er, jangan khawatir. Selama masih ada sedikit harapan untuk membangkitkanmu, aku, Wang Lin, akan melakukan apapun untuk memperjuangkannya." Dengan tekad tersebut, Wang Lin melangkah ke dalam kehampaan. Mulai saat itu, satu sosok kuat lainnya telah bergabung dalam perebutan harta dan kesempatan besar di alam surgawi guntur. Dan kali ini, dia datang bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk merebut kekuatan yang cukup untuk mengubah takdir orang yang paling ingin ia hidupkan kembali.